Halo sahabat Kompas Iman Hosana, konten pembinaan Iman Hosana. Bertemu lagi dengan kami di edisi kali ini tentang manusia. Pada saat ini kita akan berbicara seputar manusia dengan saya Joyce. Dan saya Didi Kristina. Dan narasumber kami saya Antoni Nathan. Ya. Baiklah, tanpa berpanjang lebar, ada beberapa pertanyaan Pak Antoni yang ingin ditanyakan. Ya. Ini tentang manusia. Saya pernah mendengar bahwa ada pandangan yang mengatakan bahwa manusia itu dicipta sebagai makhluk yang mortal. Iya. Itu berarti kalaupun manusia tidak berdosa, manusia tetap akan mengalami kematian. Oke. Apakah hal ini benar, Pak? Ya, terima kasih. Memang itu adalah satu pertanyaan yang sering kali ditanyakan dan memang ada beberapa teolog Kristen yang memang punya pandangan bahwa memang dari sejak semula manusia itu sifatnya mortal. Artinya terlepas dari jatuh ke dalam dosa ataukah tidak, fisik manusia, tubuh manusia itu pada akhirnya bisa mati. Nah, saya kira memang itu hanya merupakan salah satu pandangan saja, begitu ya. Pandangan ini muncul memang merupakan sebuah pandangan yang telah menelusuri kondisi fisik manusia yang memang bisa merosot, bisa sakit dan kemudian bisa mati, lalu juga kehidupannya bergantung kepada makanan. Penelusuran ini, istilahnya apa, penyelidikan atau observasi ini didasarkan kepada kondisi manusia memang setelah jatuh ke dalam dosa. Memang seperti itu. Tetapi kalau kita kembali kepada apa yang dikatakan di dalam Alkitab, kita tahu bahwa Tuhan sendiri di dalam kitab Kejadian pasal yang kedua sudah mengatakan bahwa kalau manusia tidak melanggar perintah Allah dengan memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, maka manusia tidak akan mati. Jadi kematian itu merupakan sebuah konsekuensi ketika manusia melanggar perintah Tuhan dan jatuh ke dalam dosa. Dan itu kemudian ditegaskan, dikonfirmasi dengan pasal yang ketiga. Di dalam Kejadian pasal ketiga, maka kemudian Tuhan yang berkata kepada Adam, kepada manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa, maka engkau akan menjalani hari-hari hidupmu dengan penuh keluh kesah, dengan penuh pergulatan, dengan penuh jerih lelah, sampai dikatakan engkau kembali menjadi tanah, karena dari situ engkau diambil. Lalu kita akan komparasi dan kita akan perbandingkan dengan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Roma pasal yang kelima. Di dalam Roma pasal kelima dari ayat 12 sampai dengan 21, Paulus menegaskan di sana dengan sangat jelas bahwa maut atau kematian itu masuk ke dalam kehidupan manusia dan menyebar kepada seluruh manusia melalui satu orang. Melalui satu orang yang berbuat dosa, telah melanggar, maka semua orang jatuh ke dalam hukuman. Akibat dari hukuman, dari pelanggaran itu, maka kemudian mendatangkan maut. Maka dikatakan maut itu punya kuasa melalui dosa manusia sendiri. Jadi akan sangat sulit sekali kita kemudian mengatakan bahwa kalau manusia tidak jatuh ke dalam dosa, maka tetap akan ada maut, sedangkan maut itu kita tahu adalah merupakan akibat dosa. Kematian masuk ke dalam kehidupan manusia sesudah manusia jatuh ke dalam dosa. Ditambah lagi dengan argumentasi yang saya kira juga kita harus pikirkan, bahwa ketika Allah menciptakan segala sesuatu dan berpuncak kepada puncak ciptaannya, mahkota ciptaannya dalam Kejadian pasal yang pertama ayat 31, ketika manusia diciptakan pada hari yang ke-6, maka kemudian Tuhan melihat seluruh ciptaannya yang berpuncak kepada manusia itu dalam keadaan yang sempurna. Maka kemudian dikatakan sungguh amat baik. Alangkah anehnya dan alangkah tidak masuk akalnya kalau kemudian manusia yang diciptakan merupakan puncak ciptaan yang disertai dengan kematian fisik, maka Tuhan melihat itu adalah sesuatu hal yang baik, begitu kan? Aneh sekali, karena memang pada hakikatnya kematian itu adalah sesuatu yang buruk, begitu ya, sesuatu yang buruk. Nah, jadi saya sendiri berpandangan bahwa memang tubuh manusia sekarang bisa mati itu adalah akibat dari dosa. Ya. Nah, kemudian kita harus melihat kepada kondisi ketika Tuhan Yesus sesudah dibangkitkan. Kemanusiaan yang sempurna, kemanusiaan yang kemudian menjadi salah satu contoh ketika nanti pada hari yang terakhir tidak ada lagi dosa dalam kehidupan manusia, maka melalui tubuh kebangkitan Tuhan Yesus kita lihat dia tidak lagi dikuasai oleh maut, ya. Nah, memang kita lihat pada waktu sebelum Tuhan Yesus dibangkitkan, sebelum mengalami kematian, dia memang
berinkarnasi, mengidentifikasi diri dengan manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa, yang tubuhnya itu mortal, bisa mati dan bisa dimatikan, begitu ya. Tetapi luar biasanya pekerjaan Tuhan bahwa Dia memang dari orang tuanya mewarisi genetika dari manusia yang mortal karena dosa, tetapi Dia sendiri tidak berdosa, tapi tubuhnya tetap adalah tubuh yang bisa mati atau bisa dibunuh, kan, seperti itu. Jadi kita harus melihatnya bukan kepada tubuh Yesus sebelum kebangkitan, tapi tubuh Yesus sesudah kebangkitan. Jadi dari komparasi seperti itu saya mengambil pandangan bahwa kalau manusia tidak jatuh ke dalam dosa, maka saya kira tubuh manusia tidak akan mengalami kematian seperti itu. Ya, baik Pak. Ada juga yang biasa kita dengar bahwa dalam kebudayaan Timur itu kita sering mendengar bahwa manusia itu memiliki tenaga dalam. Ini membuat manusia melakukan hal-hal yang di luar kebiasaan yang mungkin seperti kita. Biasanya kan ada orang bisa mematahkan besi, bisa melompat yang sangat tinggi. Nah, ini apakah betul bahwa manusia memiliki potensi-potensi seperti itu, Pak? Oke, ya. Itu satu pertanyaan yang seringkali juga ditanyakan kepada orang-orang Kristen. Apakah tenaga dalam dan kuasa-kuasa yang sifatnya mungkin melampaui sesuatu yang sifatnya natural, supranatural, itu memang sudah ada pada diri manusia secara inheren? Itu satu pertanyaan, ya. Saya kira begini, ya, manusia bagaimanapun pada dirinya sendiri punya berbagai macam potensi, tetapi di dalam batas natural, begitu kan? Hanya memang potensi-potensi yang sifatnya natural ini seringkali mungkin banyak kali tidak dikembangkan sedemikian rupa, begitu kan? Tidak dikembangkan sedemikian rupa. Tetapi kalaupun potensi itu sampai kemudian ditemukan dan kemudian dikembangkan, tetap itu masih di dalam batasan hukum alam yang sifatnya normal dan natural, begitu kan? Misalnya contoh pada waktu pandemi ini kita tahu kan tubuh kita itu terancam dengan virus dari luar, ya kan? Tetapi ternyata Tuhan sudah sediakan dari diri kita sendiri ada apa yang disebut sebagai sel-sel antibodi yang bisa keluar. Tapi untuk keluarnya sel antibodi yang sepertinya awalnya tidak natural, padahal sudah ada di dalam diri kita, itu perlu dipicu dan dirangsang keluar. Maka kemudian adanya vaksin, virus yang sudah mati ataupun virus yang sudah lemah dimasukkan ke dalam tubuh, maka itu keluar potensi itu, ya, pertahanan diri. Nah, demikian pula menurut saya potensi manusia yang ada di dalam diri kita yang sebatas natural perlu dikembangkan. Misalnya kemampuan kita melompat. Kalau melompat misalnya hanya sekedar beberapa meter ke depan, melampaui orang yang biasa. Kalau kita bisa biasa melompat paling 2-3 meter, ada orang yang bisa melompat sampai 5 meter, 6 meter, karena latihan untuk melatih potensi pada dirinya yang sifatnya natural bisa keluar. Bagi saya tetap itu di dalam batasan natural. Tapi kalau misalnya kemudian manusia yang diciptakan tidak punya kemampuan untuk terbang, tiba-tiba bisa kemudian terbang sampai ratusan meter dan lain sebagainya, itu kan sudah supranatural, ya. Seperti tenaga dalam. Tenaga dalam, ada orang yang mengatakan sebetulnya satu kekuatan di dalam diri manusia sampai batasan tertentu yang sebetulnya terpendam itu bisa dilatih dan dikeluarkan. Tetapi memang kalau sepanjang itu masih dalam taraf yang natural, ya, kemampuan untuk menyembuhkan dan sebagainya dengan misalnya pijat dan sebagainya, oke, masih bisa. Tapi kalau kemudian sudah melampaui sesuatu yang tidak lagi kita bisa kategorikan masuk akal sehat, di luar kemampuan, seperti tadi dikatakan bisa mematahkan besi. Tubuh manusia itu memang tidak dikaruniakan untuk bisa mematahkan besi, karena besi kan lebih keras dari tulang kita. Saya kira itu sudah melibatkan kuasa kegelapan, begitu. Hal-hal yang misalnya bisa terbang, lalu meringankan tubuh, itu terjadi karena memang manusia sudah menyerahkan dirinya dan terlibat atau bergaul dengan kuasa-kuasa yang sifatnya supranatural. Seperti itu, ya, itu penjelasan dari saya. Sekali lagi nih, Pak, ya, apakah gimana itu orang Kristen tuh yang biasa menggunakan hal demikian? Gimana tanggapan? Iya, saya kira kalau orang Kristen sesudah percaya kepada Yesus Kristus masih tergoda dengan hal-hal seperti itu, memang perlu dipertanyakan imannya, ya. Karena bagaimana mungkin dia bisa mengabdi pada satu sisi kepada Tuhan
Yesus Kristus, pada sisi yang lain dia bergaul dengan kuasa-kuasa yang memang bertentangan dengan Tuhan sendiri, ya, seperti itu. Memang harus disadarkan. Mungkin anak-anak muda kadang-kadang bisa tergoda dengan kekuatan, kuasa yang melampaui kekuatan dirinya sendiri, lalu mencari hal seperti itu, sementara dia mengatakan Kristen. Nah, memang ini perlu adalah sebuah pembimbingan. Nah, kalau kemudian orang yang tadinya bergaul dengan kuasa kegelapan sebelum jadi Kristen, dia misalnya seorang dukun, seorang paranormal dan lain sebagainya, saya kira sesudah menjadi Kristen, semua itu harus ditinggalkan, ya. Bagian daripada pertobatan dan penyangkalan diri sesudah pertobatan, bagian daripada kalau betul-betul dia sudah bertobat, berbalik kepada Allah yang hidup, maka dia bergantung sepenuhnya kepada Allah dan tinggalkan semua kuasa-kuasa lain yang bukan berasal dari Allah. Seperti itu. Bagaimana Pak cara meninggalkannya Pak? Nah, meninggalkannya memang harus dengan kemauan diri sendiri, begitu, dari diri sendiri. Kalau dia sudah sama seperti kecanduan lah ya, kecanduan dengan alkohol, masih ada juga orang Kristen seperti itu, kecanduan dengan rokok, kecanduan dengan berbagai macam hal, itu memang perlu satu proses, tentu dengan pertolongan juga orang lain, bantuan orang lain, pembimbingan, menguatkan, membantu dia untuk melepaskan. Karena memang orang Kristen sesudah bertobat, kita tahu bahwa semua dosa yang lama tidak serta-merta langsung pada saat pertobatan itu hilang. Tapi melalui satu proses pembentukan karakter Kristen yang hari demi hari bertumbuh, maka semakin hari semakin serupa dengan Kristus dan semakin meninggalkan dosa-dosa. Ya, itu bisa dilakukan secara bertahap. Walaupun seperti yang dikatakan oleh John Calvin, sebetulnya Tuhan pada waktu manusia bertobat bisa dengan sekejap saja. Sama seperti nanti pada waktu hari kebangkitan, tubuh kita sekejap diubahkan. Kalau kita masih hidup, ya diubahkan. Maka demikian pula kesempurnaan iman kita, kesempurnaan spiritualitas kita, Tuhan sebetulnya bisa ubahkan dalam sekejap. Tetapi tidak dilakukan. Kenapa? Tuhan menyerahkan setiap orang yang bertobat yang menjadi anggota tubuh Kristus kepada gereja Tuhan. Ya, gereja Tuhan yang menjadi ibu rohani yang harus mendidik, membimbing, menyusui, merawat sampai kemudian orang percaya meninggalkan tubuhnya yang fana ini kembali kepada Tuhan. Jadi memang peran gereja juga sangat penting di dalam hal ini. Membantu orang-orang yang mungkin dulunya terperangkap ya dalam segala macam kecanduan, baik itu kuasa kegelapan, ya, mencari kuasa, dalam hal keuangan, juga dalam hal seksualitas, macam-macam ya, dalam hal obat-obatan terlarang, itu memang harus dibantu ya orang-orang yang sudah bertobat. Ya, begitu. Terima kasih Pak Antoni untuk ya. penjelasannya. Ini Pak ada lagi pertanyaan yang menarik ya. Manusia itu biasanya suka penasaran Pak. Apakah di luar itu ada kehidupan gitu selain di bumi? Dan beberapa orang itu percaya bahwa di planet lain ya atau di bintang lain tuh ya ada kehidupan atau ada makhluk hidup katanya. Bagaimana kira-kira Alkitab menjawab isu ini? Nah, ini menjawab satu isu bagaimana mempertemukan Alkitab dengan sains. Memang Alkitab dituliskan kepada manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa, khususnya umat Allah yang secara spesifik bicara tentang kehidupan manusia di dalam dunia yang sekarang ini, begitu, di dalam dunia yang sekarang ini. Untuk memimpin manusia, orang percaya, umat Allah masuk ke dalam dunia yang baru atau di dalam kehidupan yang kekal. Nah, yang menjadi pertanyaannya, apakah kemudian dunia yang kalau kita lihat besarnya itu sangat kecil dibanding dengan luasnya alam semesta, itu apakah di kehidupan lain di luar dunia ini adakah kehidupan? Alkitab itu tidak membicarakan, hanya membicarakan kehidupan manusia di sekitar alam semesta. Bahkan kata langit pun, kata Uranus, kata Samayim yang dipakai itu bukan menunjukkan kepada dalam pengertian outer space, alam semesta yang kita tidak tahu ujungnya. Tetapi tetap tidak akan lebih luas daripada Tuhan sendiri. Tuhan lebih luas daripada alam semesta. Alam semesta ada di dalam Tuhan. Contoh misalnya begini ya. Kita akan melihat begitu keluar alam semesta, penghitungan jarak sudah tidak lagi dihitung dalam jarak kilometer, tapi tahun cahaya. Betul nggak? Tahun cahaya kan? 1 tahun cahaya misalnya. 1 tahun cahaya itu sekitar untuk 1 detik cahaya aja. Perjalanannya tuh 300.000 kilometer. 1 detik. Kalau 1 tahun ya karikan. Saya tadi membaca satu artikel sekitar 9,4 triliun 4 triliun kilometer 1 tahun cahaya.
Nah, itu untuk mendekati satu bintang yang cukup dekat, begitu kan? Apalagi kemudian sampai ada bintang yang dikatakan ratusan tahun cahaya, jutaan tahun cahaya, berapa jaraknya begitu. Alam semesta ini yang diciptakan. Nah, memang Alkitab tidak banyak membicarakan tentang hal itu, begitu kan? Nah, saya percaya bahwa kalau menurut saya, ketika Tuhan menciptakan alam semesta jauh melampaui bumi ini, pasti ada maksudnya. Tidak hanya untuk main-main, ya, tidak hanya kosong melompong, mungkin ada kehidupan di sana, kita tidak tahu, begitu kan? Hanya yang dibicarakan di dalam Alkitab adalah kehidupan di dalam dunia yang sekarang ini. Waktu bicara langit dalam konteks Alkitab itu bicara atmosfer. Karena waktu bicara tentang langit, heaven itu ada 3 pengertian. Pengertian pertama adalah atmosfer ini yang hanya sekitar 10-15 km ke atas kan. Atmosfer itu yang pertama, layers yang pertama. Layers kedua adalah outer space. Nah itu Alkitab tidak banyak bicarakan outer space. Yang ketiga dalam konsep orang Yahudi, langit itu yaitu adalah tahta Allah. Surga itu sendiri ya. Uranus, heaven dan seterusnya. Nah, nanti pada hari terakhir kebetulan saya sedang mengajar eskatologi di SUJK. Pada hari yang terakhir itu memang dalam pengertian atmosfer dan seluruh bumi ini yang akan diperbarui oleh Tuhan, yang sudah rusak karena kelakuan dosa manusia akibat seperti itu. Jadi Alkitab tidak banyak bicara tentang outer space. Apakah ada kehidupan di sana? Ini bukan kata Alkitab, kata saya duga ada, begitulah. Duga ada. Yang mungkin yang kita tidak ketahui sekarang biarlah menjadi misteri. Betul, ya Pak ya, betul. bagi Tuhan yang Iya. akan diungkapkan nanti Iya. pada kemudian hari. Iya. Ya, cukup menarik untuk pembahasan kita sekarang ini. Dan karena waktu kita terbatas, nanti mungkin jemaat Tuhan boleh menanyakan langsung kepada narasumber kita. Demikian, selamat menyaksikan konten iman selanjutnya di channel YouTube kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.